Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Ramdan. Izin menjelaskan tentang modul yang saya buat, yaitu dengan materi modul ajar bab 8 Khalifah Rasyidin, yang dimana dalam lampiran nama penyusun saya sendiri Ujang Ramdan, lalu ada nama sekolah MTS Negeri 3 Bandung, lalu tahun ajar yaitu 2005-2006, lalu ada fase kelas yaitu kelas 8, ada alokasi waktu yaitu 2 kali 40 menit. Lalu jumlah pertemuan ada 1 pertemuan, di mana ada beberapa poin. Pertama yaitu capaian pembelajaran CP. Jadi pada elemen sejarah kebudayaan Islam SKI, peserta didik jadi mampu memahami sejarah Khalifah Rasyidin, mengenal peran dan kebijakan para khalifah, serta mendalami nilai-nilai kepemimpinan, kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab dan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada poin kedua yaitu tujuan pembelajaran, yang dimana ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kemampuan menjelaskan pengertian Khalifah Rasyidin, lalu menyebutkan nama-nama Khalifah Rasyidin secara urut, atau mendeskripsikan peran dan jasa masing-masing khalifah. Ada mengidentifikasi kebijakan penting Khalifah Rasyidin. Ada menjelaskan nilai-nilai keteradaan para khalifah. Lalu ada kayak yang menunjukkan perilaku yang menyempurnakan keteladanan khalifah dalam kehidupan sehari-hari. Poin berikutnya yaitu kata kunci, yang dimana ada beberapa poin, yaitu kata kuncinya yaitu Khalifah Rasyidin, atau ada khalifah atau kepemimpinan, lalu ada amanah, keadilan, dan musyawarah, keteladanan, dan sejarah Islam. Terus ada poin selanjutnya yaitu kesinambungan, yaitu profil pelajar Pancasila. Yaitu ada beberapa poin. Yang pertama itu beriman, lalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang mana ini merupakan khalifah pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Lalu ada poin mandiri dan gotong royong. Peserta didik jadi mampu bekerja sama dalam kelompok, berdiskusi, serta aktif serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan selama proses pembelajaran. Lalu ada poin sarana dan prasarana, yaitu ada beberapa yang harus disiapkan. Di sini saya menulis. Yang pertama yaitu ada laptop atau komputer, lalu LCD, proyektor, lalu ada papan tulis dan spidol, lalu ada buku SKI kelas 8, lalu ada PPT materi Khalifah Rasyidin, lalu membuat video secara Khalifah Rasyidin, lalu lembar kerja peserta didik LPKD. Terus ada poin target peserta didik, target itu regular umum ya, atau tipikal. Lalu apa yang metode yang digunakan di sini? Metode pembelajaran ada ceramah, terus ada tanya jawab dan diskusi kelompok, lalu ada discovery learning, lalu ada presentasi. Lalu ada model pembelajaran yaitu tatap muka. Jadi pakai metode pelajarannya secara tatap muka. Lalu ada assessment, yang dimana assessmentnya sendiri yaitu yang pertama ada individu, yaitu jadi setiap murid itu tes tulis, lalu ada penilaian sikap, lalu ada refleksi diri. Lalu ada sekelompoknya. Yang pertama itu diskusi kelompok, bagaimana dalam kelompok itu mampu berbaur, lalu mampu berdiskusi, yaitu loh. Lalu ada prestasi hasil diskusi yang telah tadi dikerjakan. Lalu ada materi ajar. Yang pertama yaitu pengertian Khalifah Rasyidin, dosen nama-namanya secara urut, atau peran dan jasa masing-masing khalifah, lalu ada kebijakan penting para khalifah, lalu ada nilai keteladanan khalifah. Lalu ada langkah-langkah pembelajaran, yaitu itu pada pertemuan pertama, pertemuan 1, topiknya tentang Khalifah Rasyidin. Pada tujuannya sendiri yaitu
Satu, menjelaskan pengertian Khalifah Rasyidin, menyebutkan nama-nama Khalifah Rasyidin, menjelaskan peran dan jasa Khalifah Rasyidin, tentang menunjukkan pada Khalifah Rasyidin. Di sini juga saya menambahkan bahwasanya jadi peserta didik memahami bahwa Khalifah Rasyidin merupakan pemimpin Islam yang melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Melalui pembelajaran ini, peserta didik dapat mengambil nilai-nilai keteladanan seperti kejujuran, amanah, adil, tanggung jawab, dan musyawarah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu poin berikutnya yaitu saya sebagai guru memberikan pertanyaan. Yang pertama itu, siapakah pemimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW dan sebagainya. Lalu poin berikutnya yaitu kegiatan pendahuluan, yang dimana menyiapkan 10 menit, yaitu guru mengucapkan salam, peserta didik menjawab salam, guru memimpin doa, guru mengecek kehadiran peserta didik, guru memberikan motivasi tentang pentingnya kepemimpinan dalam Islam, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru melakukan apresiasi dengan menanyakan tokoh pemimpin yang dikagumi peserta didik. Lalu kegiatan inti apa itu dengan menyiapkan 60 menit. Yang pertama ada situ mulu, yaitu yang poinnya guru menampilkan video singkat tentang Khalifah Rasyidin dulu gitu. Yang kedua itu peserta didik mengamati video yang ditampilkan tadi. Lalu poin berikutnya problem statement, yang dimana guru memberikan pertanyaan terkait tokoh kepemimpinan Khalifah Rasyidin. Lalu peserta didik memberikan tanggapan awal. Lalu ada data collection, di mana guru menjelaskan materi Khalifah Rasyidin. Lalu peserta didik mencatat informasi yang penting. Lalu peserta didik mencari informasi tambahan dari buku. Lalu ada processing data processing, di mana guru membagi peserta didik ke dalam kelompok. Lalu setiap kelompok mendiskusikan satu tokoh khalifah gitu. Lalu peserta didik menginvasi jasa, kebijakan, dan keteladanan khalifah yang dibahas. Lalu ada poin berikutnya verification, yang dimana setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang tadi, itu kelompok lain memberikan tanggapan. Lalu ada generation, guru memberikan penguatan mengenai sejarah keteladanan Khalifah Rasyidin. Lalu ada guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas. Lalu ada poin berikutnya itu kegiatan penutup, yaitu selama 10 menit. Ada beberapa poinnya, jadi ada guru dan peserta didik membuat kesimpulan, guru melakukan aplikasi pembelajaran, guru memberikan tugas sederhana, lalu guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya. Lalu guru menutup pembelajaran dan doa dan salam. Lanjut kepada refleksi sendiri, yaitu refleksi seorang guru atau saya sebagai guru, yaitu apakah tujuan pembelajaran tadi itu tercapai, apakah peserta didik memahami materi dengan baik, atau bagaimana yang masih sulit dipahami peserta didik, lalu apakah perbaikan yang perlu dilakukan dalam pembelajaran berikutnya. Lalu ada refleksi peserta didik. Yang pertama yaitu apa yang kamu pelajari hari ini. Lalu siapakah tokoh Khalifah Rasyidin yang paling kamu kagumi. Lalu nilai keteladanan yang ingin kamu terapkan. Lalu bagaimana cara menerapkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga saya menampilkan tentang glossarium, yalah inti-intinya, yaitu pertama Khalifah Rasyidin itu 4 khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Lalu ada khalifah pemimpin umat Islam setelah Rasul. Lalu amanah, dapat dipercaya dan tanggung jawab. Lalu musyawarah, membahas suatu masalah bersama untuk mencapai bersama gitu. Keadilan, bersikap objektif dan tidak memihak. Juga menyampaikan laporan, yang dimana bahan bacaan guru, pengertian Khalifah Rasyidin, terus ada nama-nama Khalifah Rasyidin. Lalu ada LKPD, ya, lembar kerja peserta didik.
Dimana memberikan stimulus. Jawablah pertanyaan seperti berikut, yaitu apa yang dimaksud dengan Khalifah Rasyidin, sebutkan 4 nama Rasyidin, lalu jelaskan salah satu jasa Umar bin Khattab, lalu sebutkan 3 nilai keteladanan Rasyidin. Yang dimana ini ada LKPD ini memberikan soal. Jadi ini dapat soal yang dimana pada indikator soalnya ketepatan jawaban, kerja sama kelompok, prestasi, dan memahami materi. Ini ada skor ya. Jika skornya benar atau jika skornya salah, maka di sini jika skornya benar maka indikatornya baik, jika skornya salah maka indikatornya kurang. Lalu ada lembar evaluasi yang dimana saya memberikan pilihan ganda seperti berikut. Contohnya seperti kolaborasi ini berarti apa tuh artinya? Seperti raja yang pertama A, raja Islam, atau B, pemimpin yang mendapat petunjuk, atau C, ulama besar, atau D, panglima perang gitu. Lalu juga menunjukkan kunci jawaban seperti yang nomor 1 tuh B, atau nomor 2 teh C, seperti itulah. Lalu ada rubrik memberikan rubrik penilaian. Setiap jawaban yang benar sama dengan 25, jawaban salah sama dengan 0. Cara nilainya yaitu nilai sama dengan skor perolehan dibagi 100 kali 100. Mungkin sekian yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.